Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Erika Friesa Putri. Nah, di video kali ini aku bakal bahas poin-poin dari radio yang udah aku dengar, yaitu tentang homeschooling. Nah, homeschooling yang dimana di dalam radio tersebut itu mengundang sosok inspiratif pendidikan, yaitu Ayah Edi. Nah, beliau adalah sosok yang menggaungkan tentang Indonesian Strong from Home, atau biasa dikenal dengan membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Nah, biasanya homeschooling itu kan sering dikenal atau image-nya itu tempat anak-anak yang bermasalah. Nah, tempat anak-anak yang gak ada sosok minat dan bakatnya dalam hal akademik. Nah, image-nya memang seperti itu. Namun di dalam siaran radio yang udah aku dengar, nah Ayah Edi mengatakan bahwa sebenarnya homeschooling itu bukan tempatnya anak-anak yang bermasalah, tapi homeschooling itu adalah tempatnya di mana anak-anak itu menggaungkan atau menguji kompetensi dan potensi bakat mereka. Nah, contohnya misalkan ada orang tua yang menyekolahkan anaknya. Tentu orang tua pasti menginginkan sekolah anak yang terbaik. Nah, banyak di luar sana sekolah yang mahal, yang pendidikannya itu bagus. Namun ketika orang tua itu menyekolahkan anaknya, nah ternyata anaknya ini tuh gak ada minat bakat di bidang akademik. Karena anak tersebut tidak ada minat bakat di dalam bidang akademik, maka anak tersebut tidak semangat dalam bersekolah. Nah, tidak pernah menceritakan hal-hal apa aja yang udah dia lakuin di sekolah, lalu bagaimana pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Nah, maka dari itu orang tua harus memantau anak tersebut, apakah anak tersebut itu punya masalah atau tidak. Nah, Ayah Edi juga mengambil sejarah dari homeschooling, yaitu melalui Thomas Alva Edison. Nah, sudah banyak kita tahu bahwa Thomas Alva Edison itu adalah salah satu sosok ilmuwan dalam bidang sains dan juga teknologi. Nah, ternyata di dalam sejarahnya Thomas Alva Edison itu dulunya adalah seorang anak yang dikatakan oleh gurunya adalah anak yang bermasalah. Nah, padahal di waktu di sekolah formal, nah Thomas Alva Edison ini seringkali bertanya dengan gurunya. Nah, sementara pada saat itu, pada zaman itu, guru-guru di situ tuh gak mau ditanya. Guru-guru di situ tuh gak suka ditanya. Karena ketika mereka menjawab atau mencari jawabannya, mereka tidak menemukan. Karena pada saat itu belum ada Google, internet. Nah, jadi guru-guru tersebut nggak suka kalau Thomas Alva Edison ini bertanya. Nah, sedangkan Thomas Alva Edison itu kalau udah nanya, terus pertanyaannya nggak dijawab, maka dia bakal ngelamun. Nah, dari situ guru tersebut itu give up, lalu mengatakan bahwa Thomas Alva Edison itu adalah sosok murid yang bermasalah. Nah, sama seperti sekarang, mungkin ketika ada seorang guru yang melihat anak yang mungkin di dalam bidang akademik itu tidak ada minat dan bakatnya. Nah, contohnya misalkan di dalam satu kelas, kebanyakan di sekolah-sekolah itu anak-anak itu lebih ke mengejar prestasi dibandingkan potensi. Kenapa? Karena di dalam satu kelas misalkan itu ada 3 orang yang mendapatkan juara. Nah, sementara di dalam kelas tersebut itu ada 40 murid. Kenapa nggak 40-40-nya aja yang jadi juara? Kenapa harus 3? Nah, dari situ anak-anak mulai harus jadi yang terbaik, berlomba-lomba jadi yang terbaik, dan melupakan potensi yang mereka miliki. Nah, jadi melalui sejarah Thomas Alva Edison ini tadi, nah, khususnya sebagai orang tua dan juga guru, itu harus lebih mengetahui di mana potensi dan bakat minat seorang murid gitu. Dan pada akhirnya Thomas Alva Edison ini tadi itu melakukan yang namanya homeschooling. Nah, ibunya Thomas Alva Edison itu memberikan Thomas itu mengatakan kepada Thomas
lakukan apapun yang kamu mau, dan kalau kamu udah menemukan hal yang kamu sukai, maka ayo kita kembangkan. Nah, ibunda waktu itu, ibundanya si Thomas itu mendukung sekali minat dan bakatnya si Thomas itu tadi. Nah, jadi di sini peran orang tua itu sangat penting dibanding guru. Guru yang pertama kali bagi anak itu adalah orang tua. Jadi sebagai orang tua, kita harus mengetahui, harus pantau terus anaknya. Kok dia itu, kok anak saya itu kok nilainya kayaknya bagus-bagus aja, tapi kok kayaknya berangkat sekolah tuh cuman pergi, berangkat, belajar, ngerjain PR, gak pernah cerita. Nah, mungkin di situ anak tersebut itu sedang tidak memiliki bakat atau potensi di bidang akademik. Nah, mungkin dia di non akademik atau menggapai cita-citanya itu melalui jalur bintang, kalau kata Ayah Edi. Lalu Ayah Edi mengatakan di dalam siaran radio yang udah aku dengar juga, bahwa homeschooling itu di zaman sekarang masih simpang siur. Nah, karena pendidikan Indonesia itu masih bertuju pada kita harus sekolah. Kalau nggak sekolah bakal jadi apa? Nah, masih punya mindset seperti orang-orang pada zaman dulu. Sedangkan menurut Ayah Edi, nggak semua anak itu bisa berminat pada bidang akademik. Ketika seorang anak itu diberikan fasilitas atau sarana, lalu di dalam sarana tersebut dia bisa, maka ternyata disitulah minat dan bakat serta potensi si anak tersebut. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari radio yang udah aku dengar, atau radio yang udah aku dengar dengan mungkin itu saja dari poin-poin yang bisa aku sampaikan melalui radio yang udah aku dengar dari sosok inspiratif yang menginspirasi pendidikan, yaitu Ayah Edi. Nah, mungkin kalian bisa mendengar radionya sendiri ya, nanti bisa cari di YouTube atau di internet. Nah, semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.